Perempuan itu mengambil segenggam beras harum, kemudian menebarkannya dan mulailah ritual pelet lintrik yang paling mematikan. Biar tunduk penuh kasih, penuh cinta, biar bingung, tergila-gila padaku. Ki wis tak opahi sekolarum. Putar giling, putar bumi. Mantra itu keluar dari mulut kecil dan bibir manis, namun mempunyai hati 1000 jahat. Ia pun meminta izin 7 penguasa gelap di bumi untuk membantunya. Bayangkan betapa jahatnya pelet lintrik ini. Andini terkejut ketika bangun Aryo sudah tidak. Di siang hari yang panas di sebuah pasar, tampak seorang perempuan berjalan di antara keramaian pasar. Ia tidak peduli dengan yang ia lewati. Langkah kakinya menuntun ke sebuah toko penjual jamu yang sibuk melayani pembeli, yang rata-rata perempuan yang ingin penampilannya lebih menarik dan dipuji oleh pria yang mereka puja. Perempuan itu tanpa banyak bicara menyerahkan secarik kertas kepada penjual jamu itu. Ia nampak terkejut. Lintrik, begitu ucap dalam hati penjual jamu itu. Namun seolah tak terjadi apa-apa, ia melanjutkan melayani pembeli yang lain. Malamnya penjual jamu yang disebut Mbah itu mengatakan lintrik adalah ilmu pelet Jawa kuno, sebuah ilmu yang ampuh dan semakin besar keberhasilannya semakin tinggi resikonya. Namun perempuan di hadapan Simbah itu rupanya sudah bertekad bulat dengan niatnya itu. Simbah mengatakan bahwa pria dalam foto itu hatinya sudah bukan milikmu dan ini biayanya sangat mahal. Apapun yang dilakukan saya siap, kata perempuan itu sambil menyerahkan sekantung uang kepada Simbah. Saya akan mengembalikan pria ini kepadamu, kata Simbah. Dan malam itu juga telah terjadi sebuah praktek ilmu hitam yang bukan main-main. Kirto, asisten Simbah, telah menyiapkan sesosok pocong yang masih terbaring di dalam tanah, dan Simbah memasukkan sebuah kertas yang berisi mantra ke dalam mulut pocong itu. Kemudian ia meminta izin untuk menggunakan ilmu lintrik, ilmu pelet Jawa kuno. Maka malam itu juga terjadi sebuah ritual ilmu hitam untuk mengembalikan hati yang sudah pergi dan menghadirkan orang yang sudah lama hilang. Dan sejak ritual itu dimulai, tak hanya satu kehidupan yang akan berubah, karena apa yang mereka panggil malam itu bukan sekedar cinta yang hilang, melainkan sebuah kutukan yang akan menghancurkan siapapun yang berada di antara mereka. Pagi itu Aryo sudah terbangun sementara Andini masih terlelap tidur. Hubungan mereka sebagai suami istri sedang mesra-mesranya karena mereka baru menikah 6 bulan lalu. Apalagi saat itu Andini menyediakan makanan kesukaan Aryo, yaitu tongseng kepala kambing. Gara-gara tongseng inilah ia jatuh cinta kepada Andini. Selesai makan mereka berangkat kerja. Andini ke restoran dan Aryo ke kantornya. Restoran yang diberi nama Tongseng Kambing itu tidak pernah sepi pembeli. Padahal restoran itu baru dibuka 6 bulan yang lalu. Para pembeli begitu menikmati menu andalan restoran itu. Para pelayan sibuk melayani pembelinya. Di restoran ternyata sudah menunggu Amara, adik Andini dan Pak D-nya. Sebenarnya Pak D Andini tidak terlalu suka kepada Aryo karena pas pernikahan orang tua Aryo tidak bisa datang dengan alasan karena sudah tua dan tidak kuat perjalanan jauh. Malamnya santet lintrik itu mulai bekerja dengan ditandai sebuah bola api yang masuk ke dalam rumah Andini. Sementara Andini mulai siap-siap untuk tidur. Entah kenapa malam ini seperti ada yang mengawasi, dan untuk pertama kali dia takut di rumah sendiri. Dan tiba-tiba Andini terbangun dengan nafas terengah. Ternyata apa yang dia alami cuma mimpi. Andini menjerit histeris. Aryo datang dan langsung memeluknya. Andini menangis dan memeluk erat tubuh Aryo. Ia benar-benar merasa ketakutan.
Aryo pulang pagi dan entah kenapa Andi merasa takut sekali kehilangan Aryo. Aryo berusaha menenangkan bahwa apa yang dilakukan berangkat kerja pagi, pulang pagi karena demi keluarga dan dia tidak akan kemana-mana. Pernyataan Aryo sedikit membuat Andini tenang. Malamnya ponsel Aryo berdering. Pelan-pelan ia bangun dan mengangkat teleponnya. Di ujung sana terdengar suara perempuan lembut sekali dan menuntut perhatian dari Aryo. Andini pun terbangun. Ketakutan kehilangan Aryo membuat ia curiga dan ia pun mengikuti Aryo dan mencuri dengar. Namun belum dengar apa-apa dia sudah ketahuan Aryo. Andini kaget sempat salah tingkah, namun ia tetap menanyakan siapa yang menelpon malam-malam begini. Itu teman yang menanyakan persiapan besok. Aryo lalu mengajaknya tidur karena ia pagi-pagi harus berangkat ke Semarang. Keesokan harinya Andini bertemu dengan Pak Nawir yang semalang menurut Aryo dia yang nelpon. Andini memberikan cemilan kepada Pak Nawir buat bekal ke Semarang. Sesaat Pak Nawir tampak bingung. Ke Semarang? Buru-buru Aryo seolah memberi isyarat kepada Pak Nawir agar mengiyakan saja. Pak Nawir pun paham dengan maksud Aryo. Ia pun membenarkan kebohongan Aryo. Sementara Andini yang memiliki feeling seorang istri masih menanyakan, "Kamu tidak meninggalkanku kan Mas?" Aryo menjawab, "Aku mau ke Semarang dalam rangka kerja luar kota." Andini merasa prihatin dengan kondisi restoran yang sekarang tiba-tiba sepi pengunjung. Banyak bahan-bahan terbuang percuma. Beberapa jam kemudian restorannya kedatangan seorang perempuan cantik yang datang untuk memesan menu spesial. Andini sendiri yang mengantar pesanan perempuan itu. Sesaat perempuan itu melihat sosok Andini dari bawah ke atas. Sepertinya ada yang pengen dia tahu dari Andini. Dengan alasan tidak terbiasa makan sendiri, perempuan itu minta ditemani makan. Banyak hal yang dibicarakan, masalah restoran yang sepi hingga kuku perempuan itu yang bagus. Dan Andini tanpa sadar membandingkan kukunya sendiri. Namun hingga saat itu perempuan itu tidak menjamah makanan pesanannya sampai ia pamit dan membayar dengan uang lebih. Malamnya Amara menginap di rumah Andini. Andini masih membahas kutek perempuan itu yang bagus dan Amara membahas tentang perselingkuhan hingga ia berkata kalau Mas Aryo selingkuh ia akan menjadi orang terdepan yang melawannya. Tiba-tiba mereka mendengar suara-suara aneh di atap. Mereka berdua saling pandang karena suara itu seperti langkah kaki berjalan. Mereka pun tanpa sadar mengikutinya. Hingga langkah itu berhenti di ruang makan yang kebetulan ada plafon yang memang khusus dibuat agar orang bisa memantau ke atas. Karena penasaran, Andini memutuskan untuk memeriksa bagian atas rumahnya. Ia menyuruh Amara untuk mengambil senter. Senter agak macet dan tanpa mereka ketahui, Andini naik ke atas dan memeriksanya, namun tidak ada sesuatu pun ditemukan di atas. Pegangin dulu, Dek. Karena waktu sudah makin malam, mereka berdua siap-siap untuk tidur. Namun Andini merasa ada sesuatu yang bergerak di kakinya. Ia mengira itu adalah kaki adiknya. Namun ketika ia membuka selimut, ia terkejut. Ternyata seekor ular. Mereka berdua panik sambil mencari-cari, namun ular tidak ditemukan. Keesokan harinya Andini merasa sedih. Setiap harinya restoran makin sepi secara tiba-tiba. Sementara Anto, salah seorang karyawan Andini, ketika sedang belanja ia merasa melihat Aryo masuk ke dalam sebuah mobil bersama seorang perempuan cantik. Sampai di restoran ia menceritakan semuanya kepada Tinul. Ia pun memastikan penglihatannya dan sebagai bukti ia pun memotretnya. Namun Tinul segera membantah. Jangan berbicara tentang gosip yang gak bener. Nanti kalau Andini sampai mendengar kasihan dia. Dan apa yang ia kira menjadi kenyataan. Tiba-tiba Andini datang dengan komen yang mengejutkan. Terpaksa Anto menceritakan bahwa ia melihat Aryo bersama perempuan cantik. Andi sesaat menjadi sedih dan cemas. Untuk menutupinya ia mengatakan kalau Aryo suaminya sedang keluar kota. Sorenya Andini pulang. Ia duduk sendiri merenungi semua yang dialaminya hari ini. Yang paling teringat adalah omongan Anto. Benarkah Aryo selingkuh?
Wajah Andini menjadi ceria begitu mendengar ketukan pintu. Pasti Mas Aryo. Buru-buru ia menghambur membuka pintu. Ternyata Amara, Anto, Tinul, dan Pak D datang. Mereka sengaja datang untuk menemani Andini. Kedatangan mereka benar-benar membuat Andini kembali ceria. Mereka tampak asik bermain ular tangga. Sementara Pak D memeriksa rumah Andini dan memberikan semacam pagar gaib agar seluruh penghuni rumah tidak mengalami serangan gaib. Sebagai orang yang mengerti dunia klinik, Pak D mencurigai ada sesuatu di rumah Andini. Ia pun memeriksa seluruh rumah. Langkahnya berhenti di atap rumah yang mempunyai akses pintu ke atap. Hawa mistis begitu terasa di atas plafon. Ia lalu memutuskan untuk memeriksanya. Sesampai di atas, ia tidak menemukan apa-apa selain kotor dan penuh dengan sarang laba-laba. Namun di sini aura mistis begitu kental. Ia terus berjalan pelan-pelan. Samar-samar ia melihat sesuatu di ujung ruangan itu. Monster kepala kambing tiba-tiba lari ke arah Pak D membuat ia terjatuh ke bawah. Tiba-tiba Aryo sudah pulang mengejutkan semuanya. Aryo marah karena ia pulang rumah dalam keadaan berantakan. Maunya ia disambut dengan senyuman istri. Andini yang sudah punya prasangka jelek terhadap Aryo menjadi bertanya, "Selama ini kemana Mas? Tidak ada kabar." Emosi Aryo semakin tersulut. Dia pulang dalam keadaan capek, rumah berantakan, malah sekarang ditanya dan dicurigai macam-macam. Ia kerja di pelosok, tidak ada sinyal, jadi tidak bisa memberikan kabar kepada Andini. Andini hanya terdiam, namun ketika ia sampai di kamar mandi, terdengar lirih suara Aryo yang mesra banget. Nada suara yang sama ketika mereka masih pengantin baru. Tiba-tiba Aryo keluar dari kamar mandi. Andini langsung berkata, "Telepon di kamar mandi mesra banget. Telepon sama siapa Mas?" "Telepon sama nasabah, masa aku harus marah-marah?" kata Aryo. Malamnya ketika mereka tertidur, tiba-tiba ponsel Aryo berdering. Aryo tampak menggeliat namun meneruskan tidurnya. Yang terbangun justru Andini. Ia lalu mengambil handphone Aryo dan menjawab teleponnya. Namun tidak ada jawaban dari seberang sana. Ketika ia hendak kembali tidur, telepon kembali berdering. Kali ini video call. Halo? Ini siapa? Aryo terbangun, bukannya menenangkan, Aryo malah memarahi Andini. Keesokan harinya ketika Andini sedang merapihkan baju Aryo, tiba-tiba sesuatu jatuh, sebuah kutek. Andini curiga dan langsung mengambil kutek itu, lalu minta penjelasan dari Aryo. Aryo berusaha mengelak kalau itu bukan kuteknya, namun Andini terus mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan. Aryo tetap berusaha menghindar. Ketika tidak bisa menghindar lagi, Aryo mulai mengungkit-ungkit kesalahan Andini. Andi masih tetap mencecar. Jangan mengalihkan pembicaraan. Tiba-tiba ada ketukan pintu, yang datang adalah seorang perempuan cantik dan anggun. Namun seolah ada aura mistis di balik wajahnya yang cantik. Matanya tak lepas dari Aryo. Andini yang ada di hadapannya dianggap seolah nggak ada. Ia lalu menyebutkan kalau hubungannya dengan Aryo sudah lama terjalin. Aryo terlihat kikuk sementara Andini merasa dibohongi. Perempuan itu melanjutkan, tanpa Aryo dia sudah hancur. Kedua suami istri itu semakin kikuk dan tatapan Andini semakin tajam ke Aryo. Sementara Aryo tampak menunduk. Hubungan bisnis. Saat itu juga baik Aryo maupun Andini menarik nafas lega. Bedanya Aryo menarik nafas lega karena hubungannya dengan perempuan itu tetap jadi rahasia. Kalau Andini merasa lega karena ternyata dugaannya selama ini salah. Perempuan itu lalu menunjuk ke kutek yang di tangan Andini. "Ternyata jadi beli Mbak," kata perempuan itu. Namun Andini menjawab, "Ini punya Aryo." Dengan tersenyum penuh kekaguman, perempuan itu mengatakan, "Ini dibeliin Aryo ya. Aryo sangat baik kepada nasabah, apalagi sama istri," lanjut perempuan itu. Selanjutnya ia pun pamit. Andini duduk di samping Aryo dengan penuh penyesalan. Ia minta maaf telah menduga dan berprasangka buruk kepada Aryo. Aryo menjawab, dia kerja banting tulang. Emang buat siapa? Buat keluarga. Keesokan harinya Aryo datang ke restoran minta dibuatkan tongseng kambing. Tak lama kemudian Pak Lik datang. Ia lalu bergabung satu meja dengan Aryo. Ketika Aryo mulai makan, ia merasakan kepala kambing kali ini tidak enak. Pak Lik pun menegaskan hal itu. Tiba-tiba Tanpa Tuhan niatnya cuma
Tanpa berkata apa-apa, Pak Lik langsung pergi dari restoran itu. Sesampainya di rumah, ia mulai membuka kitab-kitab lama peninggalan leluhur yang berisi tentang ilmu-ilmu gaib. Sementara itu perempuan cantik pengirim pelet lintrik merasa pelet lintrik kurang bekerja dengan maksimal. Dia ingin agar Aryo betah di rumahnya. Simbah lalu menyarankan, ternyata ada orang yang berusaha menghalangi niatmu. Kalau ingin maksimal, pelet lintrik harus dilakukan sendiri. Dan rupanya perempuan itu sudah kepalang tanggung. Rumah Andini terlihat sepi. Malam itu Andini dan Aryo telah tertidur pulas. Tiba-tiba sesosok perempuan masuk dalam kamarnya dengan gunting di tangan. Ia lalu memotong rambut Andini. Ini adalah salah satu syarat untuk ritual pelet lintrik. Perempuan itu mengambil segenggam beras harum, kemudian menebarkannya dan mulailah ritual pelet lintrik yang paling mematikan. Biar tunduk penuh kasih, penuh cinta, biar bingung, tergila-gila padaku. Kiwis saopahi sekolaru. Putar giling, putar bumi. Mantra itu keluar dari mulut kecil dan bibir manis, namun mempunyai hati 1000 jahat. Ia pun meminta izin 7 penguasa gelap di bumi untuk membantunya. Bayangkan betapa jahatnya pelet lintrik ini. Andini terkejut ketika bangun. Aryo sudah tidak ada di kamar. Ia mencari ke seluruh sudut rumah, namun Aryo tidak kelihatan batang hidungnya. Tiba-tiba sebuah bayangan mengerikan menghalangi Andini. Tiba-tiba Andini terbangun di sebuah pemakaman. Ia melihat Aryo melakukan sesuatu yang mengerikan, melakukan sesuatu yang di luar kehendaknya sendiri. Andini berusaha mencegah, namun tiba-tiba di hadapannya muncul sosok bertanduk seperti kambing, namun sangat besar dan menyeramkan. Andini menjerit histeris. Kembali ia berada di rumahnya. Ia masih berusaha mencari Aryo, namun tidak ditemukan. Keesokan harinya ia pergi ke tempat kerja Aryo, dan lagi-lagi Aryo tidak ada batang hidungnya. Andini dan 2 orang karyawannya memutuskan untuk ke Semarang. Pak Lik dan Amara memeriksa rumah Andini yang dalam keadaan kosong itu. Ia ingin mencari bukti bahwa rumah ini telah dikuasai oleh kekuatan jahat. Dan Pak Lik menemukan sebuah buhul-buhul sihir di bawah sofa rumah Andini. Semakin yakinlah Pak Lik bahwa rumah ini telah dimasuki oleh kuasa gelap. Sementara itu, Simbah tampak sedang melakukan ritual mistis. Di tempat lain, Pak Lik akan meraga sukma. Rohnya akan mencari siapa yang mengirim pelet lintrik. Sementara Amara disuruh menjaga tubuh kasar Pak Lik. Rupanya kehadiran sukma Pak Lik diketahui oleh Simbah, dan sukma Pak Lik tak berdaya dalam rangkulan pocong. Ia memanggil-manggil Amara, namun Amara tidak menjawab. Ia tidak tahu Amara pun dalam bahaya. Semedi Amara terganggu dengan suara-suara langkah kaki di atas plafon. Niatnya memeriksanya dan ia terkejut tiba-tiba di hadapannya ada sosok kepala kambing bertanduk. Ia menjerit lari ke arah sosok Pak Liknya yang kebetulan sedang memanggil-manggilnya, dan secara singkat Amara menceritakan yang dialaminya. Mereka pun meninggalkan rumah itu. Pak Lik berpesan agar Andini jangan pulang ke rumahnya, bahaya. Andini mencari ke tempat kerjanya, namun tidak menemukan Aryo di sana. Ketika Andini yang ditemani oleh 2 karyawan membeli makanan di sebuah toko, ia melihat Aryo dengan seorang perempuan cantik. Andini histeris dan langsung berteriak. Ia lalu menghampiri Aryo, namun perempuan itu melihat sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Ia lalu mengajak Aryo masuk mobil dan pergi dari situ. Ia tak peduli Andini yang sambil menangis-nangis berusaha mencegah mereka. Andini benar-benar terpukul melihat kenyataan yang dihadapinya. Ia tidak menyangka Aryo akan mengkhianatinya. Terkenang kembali bagaimana ia bertemu untuk pertama kalinya dengan Aryo. Saat itu Aryo makan di restorannya dan sangat menikmati dengan menu makanan tongseng kepala kambingnya. Dan saat itu ia benar-benar mengagumi sosok Aryo yang lembut dan mau membantu mengembangkan usaha restorannya. Dan di restoran itu Aryo menyatakan keinginannya untuk menikahi Andini. Namun sekarang semuanya hanya kenangan yang menyakitkan. Apalagi saat ini ternyata Andini telah hamil. Malamnya Andini sampai di rumah Pak Lik. Pak Lik lalu menceritakan apa yang terjadi, bahwa Aryo telah kena gendam pelet lintrik, sebuah ilmu pelet yang sangat jahat, dan perempuan itu mau merebut Aryo dan dia berhasil.
Di malam berikutnya, Amara dan Pak Klik memutuskan untuk menghentikan pelet lintrik itu dengan cara mencari foto Aryo yang dijadikan syarat untuk pelet lintrik. Untuk itu mereka menggunakan ilmu meraga sukma. Sukma mereka berdua sampai ke tempat Simbah. Amara berusaha mengalihkan perhatian Simbah dengan pura-pura menggunakan ilmu lintrik untuk menaklukkan seseorang. Sementara Pak Klik berusaha mencari foto Aryo di tempat Simbah melakukan ritual. Namun foto itu tidak kunjung ditemukan. Dan lama-lama Simbah curiga. Mengetahui ia ditipu, Simbah marah besar dan menghukum Pak Klik. Namun Pak Klik tidak menyerah begitu saja. Ia melawan, tapi ternyata ilmu Simbah lebih tinggi daripada Pak Klik. Tubuh Pak Klik dilempar sana sini dan akhirnya meninggal. Sementara Amara pun bernasib sama. Ia tertangkap dan berusaha kabur, namun Kirto mengejar dan nyawa Amara pun tak tertolong. Andini menangis sedih melihat kematian dua orang yang disayangi, dua orang yang membelanya sampai mati. Atas petunjuk dari Pak Klik, Andini dan dua orang karyawannya memutuskan untuk mencari foto Aryo di tempat ritual Simbah. Namun belum sampai ketemu, mereka bertiga telah ditangkap. Mereka diikat dan Andini berkata kepada Simbah bahwa dia telah membunuh Pak Klik dan adiknya. Namun Simbah hanya tertawa misterius. Itulah akibat dari orang yang ikut campur urusan orang lain. Kalau kau mau datangi tempat perempuan yang melakukan ini semua, dia berada di Ambarawa kalau kamu mampu. Setelah itu Simbah lalu menyuruh Kirto membunuh mereka bertiga. Namun ternyata selama pembicaraan itu ia berusaha memutus tali pengikat dan berhasil. Sebelum Kirto membunuh Anto dan Tinul, Andini telah menggagalkan niat. Andini lalu menyuruh mereka segera mencari foto Aryo. Sementara Andini mendatangi rumah perempuan itu. Rumah itu besar dan megah, namun sepi, seolah tidak ada kehidupan. Andini masuk rumah itu. Ia langsung memanggil-manggil nama Aryo, namun tidak ada yang menjawab. Dan langkahnya terhenti ketika ia melihat Aryo duduk sendiri. Ia langsung menghampiri, namun tiba-tiba Aryo melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri. Andini menangis dan berusaha mencegah, dan akhirnya perempuan itu muncul. Andini langsung mendampratnya dengan maki-makian. Ia menceritakan semuanya kepada perempuan itu. Namun perempuan itu hanya tertawa. Ia mengatakan bahwa Andinilah yang jahat. Tiba-tiba Aryo bangun dan langsung menyerang Andini. Andini terkejut dan berusaha melawan, namun tenaga Aryo terlalu kuat. Tiba-tiba terdengar suara tepukan dan perempuan itu berkata, "Lepaskan Aryo." Sementara Anto dan Tinul terus berusaha mencari foto Aryo, namun belum juga diketemukan. Tiba-tiba wajah Andini berubah seperti orang kesurupan. Ia lalu menyerang Aryo. Aryo bingung berusaha menahan serangan Andini. Sekali lagi terdengar tepukan tangan, dan kali ini tiba-tiba Aryo pun membalas pukulan dan serangan Andini. Mereka saling menendang, mencengkram dan memukul. Sungguh tragis nasib suami istri ini. Dan di saat yang gawat itu, Anto dan Tinul berhasil menemukan foto Aryo. Di situ juga terdapat foto Andini. Tanpa basa-basi mereka langsung membakarnya sampai habis. Dan akibatnya Aryo yang hendak menyerang Andini tiba-tiba tubuhnya terkulai lemas. Perempuan itu terkejut apa yang terjadi. Ia lalu mengambil sesuatu di kantongnya, dan taulah ia sekarang pelet lintrik telah putus. Ia menjerit keras dan menyerang Andini. Setelah puas ia menyerang Aryo. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil memanggil Aryo papa. Ia lalu menangisi sosok Aryo yang terluka. Perempuan itu lalu berkata bahwa ia telah menikah dengan Aryo 7 tahun yang lalu, tapi Aryo mengkhianatinya, dan semua yang ia lakukan selama ini demi anaknya. Ia tidak mau anaknya hidup tanpa bapak. Kalau dibilang pelakor, bukan aku pelakor, tapi kamu, kata perempuan itu sambil menunjuk Andini. Andini shock mendengar itu. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menangis dan memaki Aryo yang jahat dan menyakiti.